Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek di minggu ini, kita akan membahas tentang transformasi Fourier discrete ya. Jadi di kelasnya kita sudah belajar bagaimana proses perhitungan secara manual untuk dapat memperbaiki kualitas citra gitu ya dengan menggunakan CTFD. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan itu. Di sini kita menggunakan library OpenCV, kemudian ada NumPy ya untuk akses apa namanya si metric pixelnya. Kemudian Matplotlib di sini kita akan buat plotting gitu ya. Jadi dalam satu Windows kita coba tampilkan ada beberapa gambar gitu ya. Nah, kali ini yang pada praktek E1 ini kita akan ngebahas tentang bagaimana penggunaan TFD untuk mereduksi noise. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pada operasi spasial atau yang mengubah atau apa ya melakukan proses manipulasi berdasarkan spasial atau pixelnya, kita dapat menggunakan proses konvolusi di situ ya, di mana proses konvolusinya itu dapat kita gunakan filter-filter atau kernel seperti Gaussian, kemudian main filter, ada low pass filter juga gitu kan ya. Nah, kali ini pun yang kita pada proses DFT untuk smoothing image ini pun kita menggunakan kernel dari LPF juga. Nah, cuman mungkin agak sedikit berbeda di sini ya. Di sini sudah ada codingannya, nanti kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, yang pasti kita coba baca dulu sih image citra digitalnya. Di sini kita pakai image-nya yang ada noise. Jadi kita pakai noisy image supaya nanti kelihatan hasil dari proses DFT smoothing-nya. Kemudian kita convert itu ke citra grayscale, jadi di belakangnya koma 0 ya. Jadi kita ubah atau kita convert dia ke grayscale. Setelah itu di sini kita punya variabel DFT ya. Jadi DFT sama dengan cv2.dft. Nah, di situ apa namanya proses dia untuk melakukan proses si transformasi discrete-nya itu tadi ya. Nah, kemudian di sini image-nya itu untuk proses si Fourier ini kita perlu mengkonversikan si input image itu ke tipe datanya float 32 karena citra yang masuk itu kan dia baca integer ya, integer 8 bit. Jadi biasanya kalau kita baca di sini adalah uint 8. Jadi integer 8 bit. Nah, karena kalau frekuensi datanya seperti kita ketahui aja kalau latihan soal kemungkinan bisa pecahan gitu ya. Jadi makanya di situ kita konversikan ke float 32. Nah, kemudian di situ cv2.dft complex output karena seperti yang kita ketahui outputnya itu akan menghasilkan array 2 dimensi yang kompleks. Nah, karena dia punya menghasilkan channel bilangan real dan juga bilangan imajiner ya. Nah, jadi untuk apa namanya channel yang pertamanya adalah bilangan real dan channel yang keduanya adalah bilangan imajiner. Nah, setelah itu kita bikin variabel namanya dft shift underscore shift. Di situ adalah proses, jadi rearrange si nilai x-nya ya atau nilai apa ya koordinatnya begitu. Seperti kita ketahui kalau image itu 0,0-nya ada di ujung kiri atas. Ya, ada di top left corner. Nah, sekarang kita shifting itu dengan menggunakan FFT supaya berada di center. Jadi ada di tengah array-nya gitu ya. Jadi si titik pusatnya, titik originnya itu ada di tengah-tengah array-nya. Jadi bukan lagi di ujung kiri atas ya. Jadi kalau untuk proses ini sehingga kita gunakan di FFT di sini. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan proses perhitungan spektrum ya, magnitudo spektrum dengan fungsinya adalah 20 dikali log dari si nilai apa namanya? Nilai si proses tadi ya, proses dari si DFT shift-nya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa di sini DFT shift 0 ini adalah untuk si bilangan channel real-nya dan yang ini adalah untuk channel imaginernya. Oke ya. Nah, berikutnya adalah karena tadi yang kita lakukan sekarang adalah untuk proses smoothing image tadi, artinya
filter atau mask yang kita gunakan itu adalah yang LPF ya, low pass filter, di mana low pass filter itu adalah dia akan mengizinkan atau dia akan meneruskan frekuensi yang rendah begitu ya, dan kemudian dia akan menekan frekuensi yang tinggi. Nah, seperti kita ketahui di smoothing image ini yaitu untuk reduksi noise, tapi efeknya gitu ya, pengaburan pada area tepi begitu sih, mengulas kembali itu ya. Nah, di proses LPF itu kita akan, jadi kalau ini sebagai gambarannya ya. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi kalau kita running program itu tadi si titik origin tadi yang saya bahas itu adalah yang tadinya 0,0 untuk citra digital itu ada di ujung kiri atas, sekarang dia tarik itu jadi di tengah seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita mau bikin supaya dia punya mask di sini, ada apa namanya, bikin masking gitu ya, bikin masking dari si proses shift tadi. Nah, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi di proses si LPF itu adalah di bagian centernya, di bagian tengahnya ini adalah akan kita berikan nilai 1 ya, sementara sisanya itu akan diberikan nilai 0. Ya, jadi yang center circle-nya itu kita kasih 1, sementara sisanya itu 0 semuanya gitu ya. Nah, jadi ini adalah proses untuk memposisikan si centernya di tengah gitu. Nah, ini ya, sama. Kemudian kita bikin apa tadi masknya. Jadi supaya bisa terlihat, Anda lihat di sini bahwa kalau Anda perhatikan ini supaya terlihat bahwa ini adalah ya FFT plus masknya. Jadi supaya lebih jelas begitu ya. Ini adalah bagian dari si frekuensi untuk si LPF-nya. Nah, kemudian setelah itu kita balik dulu ke sini. Nah, setelah kita pasang mask itu tadi, jadi kita set si nilai mask itu dengan nilai 1. Ya, jadi kita akan set tadi yang si nilai masknya itu kita berikan nilai 1. Artinya, yang di luar nilai mask tadi, ya, di luar nilai si kernel tadi, itu akan diberi nilainya adalah 0. Ya, jadi kita berikan si nilainya adalah 1. Karena kita di sini karena pelembutan sehingga kita pakai yang filternya adalah LPF kayak. Nah, setelah itu maka di sini si DFT shift-nya kita kalikan dengan mask sehingga hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita bikin f shift underscore mask. Nah, itu kita lakukan lagi proses si magnitude spektrum ya. Jadi kita cari lagi nilai spektrumnya. Setelah itu kita lakukan proses di mana mengubah yang tadinya frekuensi menjadi digital. Nah, kan seperti kita ketahui kalau di transformasi Fourier itu adalah kita mengubah yang tadinya adalah spasial menjadi frekuensi kan. Makanya tadi ada proses shifting tadi, yang tadinya titik originnya adalah di ujung kiri atas, sekarang kita tarik dia supaya ke tengah. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat, kalau secara spektrumnya itu yang Anda lihat akan seperti ini. Ya, ini hasil si DFT-nya. Nah, ini kalau udah kita tambahin masknya supaya kelihatan. Oke, ini radius kita. Jadi kalau sumpamanya di sini saya ganti nilai R-nya dengan 80 misalkan ya. Saya ganti dengan 80. Itu nanti hasilnya akan seperti ini ya hasilnya, sebentar ya. Nah, dia si radiusnya akan lebih besar. Ya, si radiusnya akan lebih besar dan tentunya akan pada hasil visualnya juga akan berbeda. Ya, nah jadi kita abaikan yang inverse Fourier ini. Jadi kalau kita ngebahas sampai dengan si DFT tadi, sampai dengan frekuensi yang Anda akan lihat, itu adalah hanya bagian FFT-nya dan juga FFT plus masknya. Kalau kita mau tambahin dengan supaya bisa kita dapat bulatan ini ya. Jadi kayak donat gitu kan ya. Nah, kemudian supaya bisa tampil secara visual atau supaya secara gambar terlihat bagaimana hasil dari si reduksi noise-nya, maka kita harus melakukan konversi yang dari frekuensi ke spasial kembali. Nah, maka kita lakukan proses inverse dari
Fourier discrete-nya. Nah, di sini yang pertama adalah kita lakukan, di sini kita punya variabelnya f underscore i shift, di mana di sini adalah proses untuk mengembalikan si titik origin ya, yang tadinya di tengah itu kita kembalikan ke ujung kiri atas. Kemudian setelah itu kita kembalikan lagi si image-nya. Jadi di sini kita ada image underscore back, di mana kita mengkonversikan kembali si citra yang tadinya, si data yang tadinya dalam frekuensi, sekarang kita kembalikan menjadi citra dalam spasial, ranah spasial atau pixel. Sehingga di sini kita gunakan cv2.idft gitu ya. Jadi proses inverse dari transformasi Fourier discrete. Nah, kemudian di sini adalah proses dia untuk magnitude-nya ya, untuk magnitude-nya supaya dikembalikan gitu ya. Jadi proses magnitude tetap, jadi dia mengembalikan si nilai real dan si imajiner itu dalam satu data, yaitu spasial atau pixel. Nah, kemudian ini kalau yang di bawah ini adalah untuk plotting ya, data plottingnya aja untuk plot tadi supaya bisa tampil 4 gitu ya dalam satu layar itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali ini ya, ini ada hasil, ini adalah proses di mana tadi kita melakukan proses shifting dari atas ya, titik originnya di atas kita pindahkan ke tengah, kemudian kita set supaya nilai yang di tengahnya itu adalah bernilai 1 dan sementara yang di luarnya itu adalah bernilai 0. Nah, jadi kalau kita pertegas lagi dengan menggunakan masking di sini terlihat akan seperti ini. Nah, di sini tadi kita pakai radiusnya adalah 80 dan hasil si reduksi noise-nya dan kita lakukan inverse Fourier, tampil secara visual adalah seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti nilainya menjadi 40 gitu ya. Kita coba rerun. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini si radius yang sudah ya, si FFT yang sudah ditambahkan dengan masknya itu akan semakin kecil kan radiusnya. Tapi kalau Anda perhatikan di sini dia semakin smooth, tapi hati-hati si efek blur tepinya juga semakin jelas gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan nilai R-nya 80, kayaknya tadi masih agak terlihat kasar dari si noise-nya gitu ya. Tapi dia masih kelihatan tepiannya. Tapi kalau udah kita pakai ganti nilainya ternyata perubahan seperti itu. Nah, itu mungkin bisa Anda lakukan beberapa pengujian, Anda ganti nilai R-nya gitu ya, dan Anda amati gitu ya, apa yang terjadi ketika Anda atur nilainya kecil atau Anda atur itu lebih besar, bagaimana perilaku terhadap si nilai FFT dan si inverse dari DFT-nya. Oke, itu adalah untuk praktek S1. Oke, nah sekarang Anda buat lagi file Python yang baru. Kita coba sekarang DFT, tapi tujuannya adalah untuk deteksi tepi ya. Nah, sebenarnya mungkin sama. Nah, perbedaannya mungkin Anda bisa coba lihat di sini. Perbedaannya adalah kalau untuk proses deteksi tepi, seperti kita ketahui, deteksi tepi untuk turunan kedua, ya, materi deteksi tepi turunan kedua, kita mengenal dengan Laplacian. Operator Laplacian itu merupakan bagian dari si high pass filter. Jadi merupakan kernel dari high pass filter. Sehingga proses untuk deteksi tepi itu kita menggunakan filter high pass. Nah, seperti kita ketahui bahwa high pass filter itu adalah dia akan meneruskan ya frekuensi yang tinggi dan akan menekan frekuensi yang rendah. Itu adalah high pass filter ya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mendeteksi tepi itu tadi. Nah, prosesnya sama di awal, saya nggak perlu jelasin lagi karena sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini yang membuat beda itu adalah ya, kalau Anda perhatikan yang bikin ini berbeda adalah si nilai areanya. Jadi kalau di high pass filter ya, kalau di high pass filter itu center circle-nya kita kasih nilai 0. Ya, jadi yang di bagian tengahnya, setelah titik originnya kita tarik ke tengah menggunakan FFT itu, kita berikan nilainya menjadi 0, sementara sisanya itu all ones. Ya, jadi kalau yang sisanya, ya, selain yang di center itu, kita kasih nilainya adalah 1. Nah, jadi artinya begini, kita menggunakan HPF untuk proses deteksi tepi itu karena si low frekuensi yang di tengahnya itu akan dia blok. Ya, jadi nilai frekuensi rendah
yang rendah ya kan, kalau high precision yang tinggi itu diterusin kan, yang rendahnya itu akan kita tekan gitu kan. Nah, jadi kenapa yang di senternya kita kasih nilai 0 dan sisanya dikasih nilai 1? Jadi kalau di proses HPF itu adalah si low frekuensinya yang di center itu akan kita blok, yang di tengah itu akan kita blok ya. Nah, itu kenapa untuk tepiannya ya, untuk tepi itu adalah komponen dari high frequency. Ya, oke ya. Nah, di sini yang artinya yang bikin beda di sini nilai masknya kita berikan nilai adalah 0. Jadi kalau tadi sebelumnya kita diberikan nilai 1 kalau untuk reduce noise, kalau untuk di edge detection kita berikan nilainya adalah 0. Oke ya. Nah, sisa yang lainnya tidak ada perubahan sebetulnya ya. Jadi dengan proses yang sama gitu. Ini ada konversi dari citra spasial menjadi frekuensi, titik originnya kita pindahin ke tengah, kemudian kita lakukan proses supaya si centernya ada di tengah, udah gitu kita bikin apa namanya masking gitu ya dari si area center FFT itu, kemudian setelah itu Anda atur nilai massnya dengan diberikan nilai 0 bagian centernya dan yang lainnya diberikan nilai 1 gitu kan ya. Udah gitu setelah proses itu Anda balikan lagi, Anda inverse DFT supaya apa namanya balik lagi ke data spasial atau ya ke data apa ke data pixelnya begitu ya. Jadi masuk ke DFT dan apa inverse DFT. Nah, jadi kalau saya coba jalankan si proses DFT untuk edge detection itu akan menghasilkan seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa di proses di sini itu adalah ya itu tadi ya. Jadi kita kalau Anda lihat hasil dari FFT mask-nya itu dia dia berbeda ya. Jadi kalau tadi kan kayak donat gitu ya. Kalau yang si LPF tadi kayak donat. Jadi di apa dikelilinginya tadi lumayan agak ini ya. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, kalau yang di FT smooth tadi kita coba cek si ininya ya. Nah, kita lihat. Oke, kita berikan nilai di sininya adalah 1 dan yang lainnya ini adalah 0, 0 gitu ya. Nah, dikasih nilainya adalah 0. Kalau di sini maaf yang ini ya. Dikasih 0. Nah, kalau seumpamanya yang si tadi kita jalankan yang ini, nah ini adalah tadi proses untuk deteksi tepi, di mana si di centernya itu kita kasih nilainya adalah 0 dan yang lainnya adalah bernilai 1 gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini outputnya itu akan menjadi seperti ini gitu ya, hasil deteksi tepinya gitu. Jadi ini Anda tinggal atur juga si nilai R-nya. Kalau kita atur di sini nilainya 80 misalkan, oh sorry, yang ini ya. Ini tadi 80 saya atur misalkan 50. Jadi kalau saya rerun lagi, oke, nah ini, nah Anda perhatikan di sini dia si area yang di tengahnya itu apa namanya tadi ada perubahan gitu ya, jadi lebih lebih kecil kan tadi si radiusnya gitu ya. Nah, seperti itu ini adalah proses untuk high pass filter yang tujuannya adalah untuk mendeteksi tepi. Oke ya, silahkan Anda coba atur kembali nilai R-nya supaya bisa melihat bagaimana perbedaan dari setiap gambar yang sudah Anda lakukan. Kemudian apa namanya Anda bisa coba manipulasi gitu ya dari si nilai R tadi gitu atau mungkin Anda mau ganti-ganti si nilai masknya silahkan kalau Anda penasaran gitu ya jadi silahkan coba dipraktekkan untuk si proses DFT tersebut. Oke, sekian untuk praktek modul transformasi Fourier discrete.